Lela itu artinya apa sih Mas? Waktu itu saya pikir itu artinya nama istri atau nama anak gitu. Jadi memang banyak yang nyangka Lela itu yang punya perempuan, pas ketemu jenggotan. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, 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 luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, mantap. Lama nih nggak ketemu. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu ya di Black G. Black Tea. Salam juara. Bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran dalam acara Bincang Juara. Teman-teman sekalian, Sobat Juara, sore ini saya akan ngobrol santai bersama sahabat saya, yaitu beliau ini. Gimana? Ada yang hafal wajahnya? Biasanya suka nongol di TV-TV, suka nongol di seminar-seminar, ya kan? Nah, saya kenalkan, beliau adalah Mas Rangga Umara. Salam juara. Pemilik pecel lele Lela. Saya dulu itu pengagum beratnya beliau ketika saya masih jadi karyawan. Pecel lele Lela itu tahun 2008 ya Mas? Ya. Booming, saya waktu itu masih karyawan teman-teman. Saya melihat dia sebagai sosok yang sangat menginspirasi saya dan membangkitkan semangat saya bahwa kapan saya bisa seperti Mas Rangga Umara ini. Dan ternyata nggak nyangka akhirnya saya bisa berkolaborasi dengan beliau. Saya juga salah satu pembaca bukunya beliau. Waktu itu apa Mas bukunya Mas? The Magic of Dream Book ya. The Magic of Dream Book. Dream Book. Ada yang pernah baca? Rencanakan hidupmu atau kamu akan menjadi bagian rencana dari orang lain. Nah, yuk kita ngobrol sama Mas Rangga. Kira-kira apa yang beliau bisa sampaikan kepada kita sehingga bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman sekalian. Mungkin Mas Rangga bisa kenalan, siapa tahu masih ada Sobat Juara yang belum kenal secara lengkap. Apa kabar Sobat Juara? Senang bisa berbagi inspirasi di channel Bincang Juara. Tentunya bersama sahabat saya Mas Apu, saya biasa panggil. Ini juga orang yang luar biasa. Dalam hitungan 2 tahun sudah bisa mengembangkan bisnisnya luar biasa ya, menjadi gurita bisnis kuliner saat ini. Gimana Mas Apu? Mas Rangga aslinya dari mana? Saya asli Bandung. Bandung? Bandung. Berarti kelahiran Bandung ya? Saya kelahiran Bandung 40 tahun yang lalu. 40 tahun, umurnya bersama. Ya, 40 tahun. Katanya orang itu kalau mulai bisnis umur 40 tahun itu ibaratkan melempar dadu terakhir. Ya. Life begin after 40 katanya. Nah, bagaimana Mas waktu itu kok bisa terjun ke bisnis kuliner yang menghebohkan pecel lele Lela? Ya awalnya coba-coba, mulai usaha restoran gitu ya, pengen punya usaha restoran, cuma bingung nggak bisa masak, ya ngajak orang kerja sama jadi tukang masak. Ya dari situ mulai mengatur strategi, kira-kira makanan apa yang kira-kira bisa bisa berbeda dari yang lain, tapi bukan makanan musiman. Saya coba melakukan riset dan mata saya akhirnya tertuju ke tenda pecel lele gitu ya. Hampir saya keliling seluruh Indonesia, tukang pecel lele se-Indonesia tuh modelnya sama. Jadi tenda biru, kemudian ada big screen-nya gitu ya, itu gambarnya lele, ayam dan kawan-kawan. Nah se-Indonesia sama modelnya begitu. Nah, saya melihat ini kalau saya buat beda mungkin akan menarik gitu ya, dan ini akan menarik perhatian.
coba buat spanduk yang berbeda, kemudian dengan nama yang berbeda. Nah, akhirnya ternyata bisa diterima. Nah, kendalanya waktu itu adalah banyak orang yang nggak suka makan lele gitu ya, karena stigma tentang lele gitu ya. Stigma tentang lele ya, terutama asal usul makanannya gitu ya. Dari kita untuk kita, makanan ikan lele itu begitu. Orang masih persepsi orang itu lele itu ternaknya kalau nggak di long yam, itu longban, di kolong kandang ayam atau di kolong jamban. Padahal aslinya sama sekali nggak begitu gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan perlu effort gitu ya untuk menjelaskan ke orang-orang. Nah, dari situ saya selalu berkampanye bahwa lele yang kita budidayakan adalah ya, dan yang dimakan oleh orang-orang di tenda pecel lele pun itu bukan lele sembarangan, tapi lele budidaya. Kemudian sisi yang lain yang menjadi tantangan adalah orang nggak suka makan lele bukan karena lelenya nggak enak. Ikan lele itu bukan karena nggak enak gitu ya. Yeah. Tapi orang nggak suka makan lele karena tampilan lele itu serem. Kayak ular gitu ya. Berkumis ya. Iya, warnanya hitam gitu ya. Nah, orang tuh takut gitu ya makan lele. Jadi akhirnya kita coba, kalau gitu lelenya harus di make over. Kita kasih tepung gitu ya, kita bikin lele fillet sehingga akhirnya nggak kelihatan lagi bentuk lelenya. Nah, ternyata itu bisa diterima. Nah, dari situ akhirnya ya, kita mulai menambah jumlah customer gitu ya, membuka outlet baru. Sampai di tahun 2012-2013 nggak kerasa kita sudah buka 100 outlet lebih, bahkan sampai di Malaysia. Nah, itu yang sebenarnya menginspirasi saya membuat ayam geprek juara. Jadi waktu itu kalau namanya orang bisnis itu kan paling enak ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya kan? Nah, kalau Mas Rangga itu lele, saya ayam. Ya kan? Loh Mas, Lela itu artinya apa sih Mas? Waktu itu saya pikir itu artinya nama istri atau nama anak gitu. Jadi memang banyak yang nyangka Lela itu yang punya perempuan. Pas ketemu jenggotan. Lela itu singkatan dari lebih laku. Itu lebih ke seperti ya, Mas Apu juga orangnya sangat positif mindsetnya gitu ya. Vibrasinya sama gitu ya. Nah, orang tuh biasanya kalau mau buka usaha tuh mikirnya gimana kalau rugi, gimana kalau nggak laku. Nah, itu tuh bisa jadi doa. Nah, saya dulu bikin nama Lela itu singkatan dari lebih laku. Jadi itu singkatan. Sehingga kalau kita mau mulai bisnis itu ya mikirnya yang positif-positif aja gitu. Ya, karena Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Mas, waktu itu kan saya dengar Mas Rangga sampai jadi salah satu orang penting di kementerian gara-gara lele. Gimana itu Mas ceritanya Mas? Ini kan cerita di balik layar tentang lele-lela itu. Ya. Jadi dulu pada saat zaman kepemimpinan Pak Fadil Muhammad sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan ya, beberapa tokoh yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan sempat dipanggil, dan salah satunya saya waktu itu dipanggil untuk dijadikan tim ahli menteri. Jadi saya bukan divisi ya, bagian lele, tapi lebih ke bagian pemasarannya gitu ya, pemasaran dari produk perikanan. Nah, itu juga jadi jadi pengalaman baru dan tersendiri buat saya. Cuma ya kendalanya begitu berubah menterinya ya berubah lagi kebijakannya gitu ya. Jadi nggak begitu lama waktu itu di situ. Tapi itu pasti pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Mas, itu kan bisa dibilang dari perjalanan Mas Rangga, terus kemudian Mas Rangga bisa menerbitkan sebuah buku. Dan buku itu jujur menginspirasi saya. Bisa diceritakan Mas buat Sobat Juara, inti sari dari buku yang Mas Rangga buat itu apa sih? Ya. Kalau yang cerita saya kan rohnya nggak dapet. Kalau cerita penulisnya sendiri mungkin luar biasa. Ya, buku itu sebetulnya lebih ke bagaimana mengajak setiap orang punya mimpi gitu ya. Dan ya saya juga tahu betul Mas Apu punya mimpi, saya dan teman-teman yang sudah hebat itu rata-rata mereka punya mimpi. Jangan pernah takut menuliskan impiannya gitu, karena kita nggak tahu satu saat itulah doa kita gitulah yang akhirnya dikabulkan. Dan saya merasakan pada saat saya menulis buku itu ya itu jawaban dari doa-doa saya gitu ya.
Karena sebagai apa ya, sebagai sebuah visi gitu ya, visi saya satu saat mau ke sana gitu ya, dan itu apa namanya, satu demi satu terkabul gitu, terjawab. Luar biasa ya teman-teman ya, kekuatan sebuah visi. Saya pernah baca buku survei membuktikan 67% manusia itu tidak memiliki visi dan tidak pernah menuliskan visinya karena memang nggak punya visi. 30% orang memiliki visi tetapi tidak pernah menuliskan. Hanya 3% yang memiliki visi dan menuliskan. Dan ternyata orang-orang yang berhasil itu adalah yang pernah menuliskan visinya dan selalu mereview visinya seperti yang disampaikan oleh Mas Rangga tadi. Nah, pertanyaannya Mas, sekarang Mas Rangga pakai kaosnya heuristik. Nah, ini gimana nih Mas ceritanya dari pecel lele lela kok ke heuristik? Mungkin teman-teman penasaran tuh, pengen cerita apa sih sebenarnya yang menjadi Mas Rangga dari lele kemudian ke stick gitu. Ya ini menarik juga. Ya ini bagian dari visi juga sebetulnya. Ini bagian dari mimpi saya gitu ya. Satu saat memang saya pengen punya apa namanya, beberapa brand kuliner, karena memang saya pemain kuliner. Dan apa terus ada pertanyaan juga kan, ini pecel lelenya gimana gitu ya. Nah ini juga bagian dari proses berorganisasi. Di pecel lele ini sudah saya serahkan kepada profesional. Nah, tugas saya terus berkarya, karena prinsip hidup kan itu terus berkarya ya, berkarya memberikan manfaat buat orang banyak gitu ya. Nah, apa namanya, saya 12 tahun di pecel lele, begitu ketemu Mas Apu gitu. Saya sudah bikin visinya tuh dari tahun 2015 ya Mas ya. 2015 saya punya beberapa merek gitu, dan salah satunya ada heuristik. Saya ketemu Mas Apu dan ternyata visinya sama gitu, ya, dengan kolaborasi di grup Juara ini. Akhirnya saya bisa mewujudkan visi apa, membuat brand-brand baru ya, salah satunya heuristik ini yang baru buka kemarin tanggal 10 di Tasik gitu ya, dengan sambutan yang alhamdulillah di luar dugaan gitu ya. Ya. Oh iya teman-teman, jadi saya ketemu Mas Rangga ini setelah saya resign tahun 2016. Waktu itu kita ketemu di sebuah perkumpulan organisasi bisnis, ngobrol ngalur ngidul, dan ternyata karena saya juga belajar dari beliau tentang visi, kita ngobrol tentang apa sih Mas kira-kira masa depan yang Mas Rangga inginkan. Ternyata Mas Rangga itu memimpikan punya korporasi kayak Yam Corporation ya Mas ya? Persis. Atau mungkin bisa diceritakan Yam Corporation itu apa Mas yang mau ditiru itu? Jadi perusahaan yang memegang beberapa brand seperti KFC, kemudian Pizza Hut, terus ada AW juga udah dilepas. Sekarang ada beberapa brand dari luar negeri termasuk Taco Bell dan lain-lain gitu ya. Nah ini merupakan perusahaan besar di dunia ya. Dan satu saat mimpi saya tuh pengen kayak begitu gitu. Nah sekarang yang tadinya nggak kebayang gitu ya, saya berapa tahun ya, 12 tahun mengembangkan pecel lele gitu ya, dan semakin besar, terus tantangannya semakin berat. Nah karena dulu merasa Superman gitu ya, akhirnya ya jatuh bangun juga sendirian gitu ya, kapasitasnya juga belum sampai. Nah begitu sekarang ketemu Mas Apu, dan yang luar biasanya lagi di sini saya melihat satu kolaborasi. Jadi bukan hanya Superman, bukan jadi Superman tapi Avenger. Di sini setiap kekuatan digabungkan, dan akhirnya saya melihat visi yang tadinya samar-samar gitu ya, punya beberapa brand gitu ya, punya banyak outlet di seluruh Indonesia. Akhirnya sekarang ini sudah mulai menjadi kenyataan. Nah ini mungkin jawaban dari doa saya yang sebelumnya gitu ya. Akhirnya visinya mulai terwujud setelah ketemu Mas Apu di grup Juara. Teman-teman, Mas Rangga punya visi membangun sebuah korporasi yang memiliki banyak brand, dan ternyata saya juga memiliki persis visi yang sama.
itulah yang akhirnya menyatukan kita. Visi yang sama akhirnya menyatukan Mas Rangga Umara dengan Panglima Juara. Dan ternyata pondasinya Mas Rangga dengan saya juga sama. Kolaborasi, pemberdayaan, dan nasionalisme. Karena Mas Rangga juga punya cita-cita go internasional dengan membangun brand lokal atau brand Indonesia. Teman-teman sekalian, dalam sebuah kegiatan bisnis, dalam sebuah kegiatan organisasi, hanya ada dua hal yang akan menyatukan mereka-mereka yang bergabung di dalamnya, yaitu pondasi. Kalau di Juara berarti kolaborasi, pemberdayaan, dan nasionalisme. Dan visi. Visinya bisa salah satunya adalah membangun korporasi kuliner yang berbagai macam dan mendunia, seperti Yum Corporation. Kita berharap suatu saat Juara akan menjadi seperti Yum Corporation, Yum Dynasty, yang tujuannya meraih passive income dunia dan akhirat. Kalau dulu saya baca bukunya Mas Rangga, Rencanakan Hidup Kamu atau Kamu Menjadi Bagian Rencana dari Hidup Orang Lain, sekarang kita modifikasi sedikit. Rencanakan hidup kamu, dan kalau hidup kamu rencananya sama dengan orang lain, ayo kita wujudkan sama-sama atau kolaborasi. Ada tambahan juga dari saya, Mas. Jadi kalau ada pepatah ya bilang kalau mau jalan cepat, jalannya sendirian. Tapi kalau mau jalan jauh, jalannya bersama-sama. Karena tidak ada perjuangan yang paling indah selain berjuang bersama-sama gitu, ternyata. Nah, Mas Rangga kan membangun heuristik ini kan bersama-sama tentunya dengan saya dan dengan temennya Mas Adi dan Mas Angga. Itu kira-kira ada ganjalan nggak merasakan bahwa kolaborasi itu susah apa enggak? Ya justru saya merasakan ini menjadi semakin mudah gitu ya, karena setiap orang mewakili kompetensinya masing-masing. Misalnya Mas Adi itu memang spesialis di dapur karena backgroundnya adalah chef. Sementara saya nggak bisa masak. Kemudian Mas Angga itu kekuatannya adalah di administrasi. Nah, saya dari dulu matematikanya tuh jeblok terus gitu ya. Nah, itu di backup oleh Mas Angga. Jadi Mas Angga tuh very good with numbers gitu ya. Nah, ini akhirnya ketiga orang ini saling melengkapi gitu ya. Tiga orang ini saling melengkapi, kemudian punya visi yang sama, dan akhirnya Horestik ini bisa berdiri dalam waktu 2 bulan ya. 2 bulan sejak kita ngobrol gitu ya. Dan ini tidak ada hambatan. Padahal baru kenal ya? Baru kenal. Tapi memang saling melengkapi. Ya. Syarat salah satu dari kolaborasi teman-teman adalah temukan orang-orang yang irisannya tipis dengan kalian. Karena kalau irisannya sama, nggak perlu kolaborasi. Karena memang udah sama orangnya, ngapain? Mas Rangga ahli marketing dan leadership, Mas Adi ahli di produk, Mas Angga ahli di administrasi dan finance. Makanya mereka kolaborasi karena irisannya tipis. Nah, Mas, kan dari bertiga ini kan kemarin sepakat menunjuk Kapten Hore Mas Adi sebagai leadernya. Mas Rangga sebagai orang yang paling senior, gimana Mas perasaannya, Mas? Oh, nggak masalah. Ini kan bagian dari pemberdayaan. Justru sekarang saya senang sekali gitu ya, misalnya bisa mendorong orang-orang untuk menjadi atau orang-orang yang terbaik menjadi leader gitu ya, atau berhasil, karena kita akan menjadi sukses kalau kita bisa mensukseskan orang lain. Nah, itu yang sekarang menjadi visi saya gitu, bukan hanya mencapai kesuksesan seorang diri, cuma istilahnya berbagi kesuksesan dengan yang lain supaya bisa sukses dan bahkan lebih sukses gitu. Wah, luar biasa nih semangat berbaginya. Salah satu syarat orang sukses itu harus mau berbagi. Ya, tahu di mana batas cukupnya kita. Setelah itu kita berbagi. Tetapi bukan berarti kalau nggak cukup terus nggak mau berbagi, salah juga, ya kan? Tetap harus mau berbagi. Nah, kemarin Kapten Hore waktu kita opening dia mendeklarasikan Horestik akan hadir dalam 5 tahun 120 outlet. Kira-kira kalau menurut Mas Rangga bagaimana itu? Insya Allah ya, kita rasa bisa
untuk mewujudkan mimpi itu kan yang penting sudah punya visi ke sana, kemudian kita sama-sama mewujudkan. Visi itu adalah mau kemana, misi itu adalah bagaimana atau mau gimana. Nah sekarang kita sudah siapkan roadmapnya untuk menuju ke 120 tadi. Mohon doanya dari semuanya. Amin. Mas Rangga, ini kan udah mau nyampe lagi nih ke tempat nih. Sebenarnya masih pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi ya tadi sampean udah janjian sama temen. Ya. Sebelum kita akhiri Mas, apa insight yang Mas Rangga bisa sampaikan kepada Sobat Juara selama perjalanan bisnis hampir selama 12 tahun ini? Ya. Yang saya rasakan memang 12 tahun ini pastinya jatuh bangun gitu ya, banyak hal-hal yang akhirnya kita dipaksa belajar oleh keadaan. Dan di situ saya bersyukur banyak hal yang saya lalui, tapi yang paling penting adalah setia pada visi kita, pada mimpi kita gitu ya. Dan saya yakin bahwa tidak pernah ada bisnis yang jenuh gitu ya. Yang jenuh kalau kita itu nggak punya visi, yang jenuh itu pengusahanya gitu. Jadi buat teman-teman pastikan punya visi jangka panjang. Dan saya juga merasa setelah saya bertemu dengan Juara Group dan Mas Apu, bukan berarti meninggalkan Pecel Lela, justru kita sama-sama akan membangun lagi Pecel Lela tentunya dengan mimpi yang lebih besar gitu ya. Dan ini juga saya rasa bukan satu kebetulan, memang kita berencana, Allah yang menentukan, dan akhirnya saya harus ketemu Mas Apu dan Juara untuk visi yang jauh lebih besar gitu. Nah teman-teman sekalian, untuk menjadi besar jadilah super team, bukan jadi Superman. Di Juara kita sama-sama mewujudkan bareng-bareng ya Mas Ya. Kita sekarang ada ayam geprek Juara, ada roti bikin happy atau ropi, ada heuristik, Ya. ada warteg bahagia, ada kepiting tawa atau ketawa, ada nasi uduk Batavia. Masih banyak lagi sesuai dengan mimpinya Mas Rangga tahun 2015 yang kita ternyata akan sama-sama mewujudkan. Nanti keluar rumah, wah ini brand kita gitu. Tetapi sayang teman-teman, Mas Rangga lagi mau ada acara lagi. Orang sibuk sekarang setelah buka heuristik. Nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan, kita ngobrol lagi ya Mas ya. Kita sharing-sharing lagi karena kita ingin Juara ini menciptakan, membangun 1 juta pengusaha di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, semoga inspirasi dan motivasi dari Mas Rangga Umara, pemilik dari Pecel Lele Lela, yang sekarang juga pemilik dari heuristik, bisa menginspirasi teman-teman untuk mencapai mimpinya. Jangan lupa selalu tuliskan mimpimu dan minta doa kepada orang tuamu, karena doa yang paling mujarab adalah doa dari orang tua. Bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Jangan lupa tonton di YouTube channel Panglima Juara program Bincang Juara. Salam juara, juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa.